depan, LPS dunia kalau lagi ngomong, kalau lagi research, kalau diskusi, selalu memikirkan green economy dikaitkan dengan kerjaan kita, sehingga nanti kita dapatkan formulasi yang bagus dan tepat, apa langkah atau kebijakan yang pas untuk lembaga seperti kita. Kita monitor terus, kalau ada yang buruk ya kita kerjakan, kita perbaiki secepatnya. Tapi pada dasarnya harusnya sih keadaan akan cukup kondusif sampai beberapa tahun ke depan. Sahabat Kata Data, jelang pertemuan KTT G20 yang akan berlangsung di Nusa Dua Bali, kami mendapatkan kesempatan untuk berbincang dengan Kepala Dewan Komisioner LPS, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Hari ini kita akan membahas terkait antisipasi krisis keuangan di tengah ancaman resesi yang saat ini menjadi kekhawatiran banyak pihak. Apa kabar Bapak? Baik Pak. Kemarin ada pertemuan ya Pak ya, side event KTT G20 LPS bertemu dengan berbagai LPS lainnya di dunia. Boleh tahu Pak cerita sedikit mungkin pembahasan utama yang banyak diangkat tuh apa sih Pak? Apakah ancaman krisis keuangan juga jadi salah satu topik gitu Pak? Jadi kita ngadain 2 side event kemarin tuh. Yang pertama adalah IPRC, Asia Pacific Regional Committee Study Visit. Itu membahas risk management dan digitalisasi dan cyber security sebetulnya. Itu amat menarik sekali diskusinya. Sedangkan yang kedua, yang kedua adalah IAD International Conference. Jadi IDIC International Conference itu berhubungan dengan climate change, decarbonization, sustainability, dan green economy. Kenapa kita bawa isu itu? Karena saya lihat selama ini LPS-nya dunia, lembaga LPS dunia disebut IAD ya, itu jarang sekali mengaitkan kerja dari penjaminan dengan climate change maupun ekonomi hijau. Jadi kita memulai kemarin itu diskusi pertama di dunia, di Indonesia, IAD tentang climate change yang dihubungkan dengan kegiatan IAD atau DIC, Deposit Insurance Corporation sedunia. Itu jadi dukungan ya Pak untuk climate change. Abang memang ada hubungan ditarik dengan tugas LPS Pak? Kalau langsung aja belum kelihatan. Tapi kan kalau nggak langsung, bagaimanapun kan kita juga mesti memberi dukungan ke bertumbuhnya ekonomi hijau. Mungkin kita contohnya adalah kita berusaha memberi, nanti nggak lama lagi akan memberi penghargaan kepada bank-bank yang menjalankan pinjaman hijau. Akan kita ranking tuh. Diharapkan di dalam negeri itu bisa men-trigger perbankan untuk mulai memikirkan pinjaman yang lebih hijau ke depannya. Tapi kalau ditanya apakah nanti konsumen nasabah bank yang tidak melakukan hijau, kalau banknya bangkrut nggak dibayar, belum sampai sana. Jadi karena miskinnya research, kita men-trigger diskusi kemarin supaya nanti ke depan LPS dunia kalau lagi ngomong, kalau lagi research, kalau diskusi selalu memikirkan green economy dikaitkan dengan kerjaan kita, sehingga nanti kita dapatkan formulasi yang bagus dan tepat, apa langkah atau kebijakan yang pas untuk lembaga seperti kita. Pak, ini kan salah satu juga yang ramai di pertemuan G20 itu kan soal ini ya Pak, pengetatan moneter yang kemudian bisa berdampak ke krisis keuangan Pak. Nah kalau di Indonesia sendiri nih Pak, dibandingkan dengan krisis 98 dan 2008 kan agak terhit ya Pak di perbankan ya. Tapi kan banyak yang bilang kondisi bank sekarang bagus nih Pak. Kalau LPS melihatnya sebagai otoritas terakhir nih Pak, ketika ada bank yang gagal, seperti apa sih Pak? Sebagai gambaran ya, tahun 2022 ini kita anggarkan 8 BPR jatuh. Karena biasanya 5-6 jatuh. Tapi sampai bulan Oktober, November sekarang ya, belum ada bank yang jatuh. Belum ada BPR yang jatuh. Jadi keadaan perbankan atau BPR, perbankan maupun biasanya BPR jatuh dulu nggak ada apa ya. BPR itu lebih bagus dari perkiraan kita semula. Artinya juga ada perbaikan real di perekonomian yang mungkin orang underestimate tadinya, oh kita mau jatuh, mau ini, mau itu. Tapi saya sih ngelihat data, oh kalau nggak ada bank yang jatuh berarti bagus dong. Padahal bank-bank itu biasanya belum kan, yang kecil-kecil BPR ya, bukan saya ngomong bank besar. Secara itu kurang bagus biasanya ya, Pak. Apalagi bank yang besar, keadaannya sekarang amat baik. Kalau Anda bicara tentang likuiditas,
Sekarang masih ada bank yang ributin Kesulitan, likuiditas? Nggak ada. 2020 iya, kita malah keadaannya cukup gawat. Untung Anda nggak tahu, jadi nggak pada panik. Waktu itu. Jadi krisis batal terjadi karena orang-orang tidak tahu ya Pak? Karena ada waktu itu pertumbuhan uang negatif. Jadi di sistem uangnya pertumbuhannya negatif. Uang di sistem nggak ada, makanya bank-bank besar udah pada mau jatuh kan. Dulu udah mungkin Maret April udah dengar, Maret April Mei udah dengar beritanya segala macam. Tapi kemudian kita balikin kebijakannya, ya KSSK yang bikin ya, di bawah petunjuk presiden tentunya. Uang balik lagi ke sistem, jadi likuiditas perbankan cukup Lebih bagus. Itu by design, bukan kejadian begitu aja. Dan sekarang pun saya lihat walaupun BI menaikkan bunga ke berapa udah 50, 25 ya. 25, 50 ya. Itu kondisi di sistem keuangannya masih relatif cukup longgar. Kalau saya lihat indikator yang biasa dipakai oleh pengambil kebijakan moneter atau di dunia ya, itu base money atau primary money-nya itu tumbuhnya sekitar 22% di bulan terakhir yang dari data terakhir yang kita punya. Artinya cukup longgar sekali. Cukup untuk mendorong pertumbuhan seperti sekarang. Makanya kita bisa tumbuh 5,7% di triwulan ketiga karena emang kebijakan moneternya mendukung dan fiskalnya juga mendukung juga. Sebagai perbandingan di bulan Maret April 2020 ya lupa 2020 ya, ingatnya 2020 itu M0 atau uang primer itu sempat mengalami kontraksi 15,3%. Kalau nggak cepat-cepat, habis itu masih negatif terus. Kalau itu nggak dicepat-cepat dibalikan, ya kita hampir pasti sudah mengalami krisis seperti 1998 lagi. Tapi dengan strategi yang pas kita balikan dan sekarang juga kita akan menjaga strategi yang sama, dugaan saya ya. Kan kita di belakang kan bukan kami ya, Bank Sentral sama keuangan sama begini. Dugaan saya itu akan tetap dijaga sehingga perbankan tidak akan mengalami kesulitan likuiditas. Jadi ancaman krisis jauh lah ya Pak? Kita sih jauh dari selama kebijakan dijaga terus. Kalau saya bilang sih kita akan ekspansi terus. Kalau kita lihat siklus bisnis kita 7 tahunan kan, jatuh krisis. Tahun 2020 ya, 2021 mulai bangkit. Ya paling sial-sial sampai tambah 7 2021, tambah 7 2028 baru kita mulai jatuh lagi. Kecuali kita jadi lebih bodoh dari sebelumnya. Rasanya sih enggak. Jadi ekspansi kita akan sampai 2028 nanti. Jadi LPS agak tenang sedikit sampai 2028. Jadi persiapannya sudah matang ya Pak untuk menghadapi kemungkinan terburuk ya? Kita monitor terus kondisi perbankan BPR itu dalam secara teratur, secara reguler ya. Kita sekarang punya SCV, datanya hampir real time masuk ke kita monitor terus kalau ada yang buruk ya kita kerjakan, kita perbaiki secepatnya. Tapi pada dasarnya harusnya sih keadaan akan cukup kondusif sampai beberapa tahun ke depan. Pak, kan LPS punya kewenangan yang lebih besar ya Pak dibandingkan dengan sebelum mungkin 2008 ada tambahan kewenangan resolusi bank ya Pak. Itu sudah ada mungkin simulasi stress test atau persiapan Pak mungkin kesiapannya kalau seandainya nih Pak situasi terburuk ada bank yang jatuh. Oh, kita selalu simulasi setiap tahun. Kita ada simulasi jatuh bank beberapa, bukan simulasi di atas kertas, simulasi betulan. Banknya jatuh berapa biji, terus kita latihan di LPS gimana responnya antar departemen segala macam. Ada juga simulasi PRP. Kalau presiden mengaktifkan PRP ketika negara krisis seperti apa, udah kita simulasikan semua. Itu sih di sisi LPS saya melihatnya sudah lebih siap dari sebelum-sebelumnya. Jadi kalau itu terjadi pun kita nggak ada masalah. Tapi tentang apakah itu artinya perbankan akan menghadapi tekanan berat dalam waktu dekat, saya masih melihat peluangnya cukup kecil tahun depan atau 2 tahun ke depan ya. Sedikit Pak soal itu Pak, Undang-Undang RUU PPSK Pak yang baru diinisiasi DPR itu kan ada soal kewenangan LPS nih Pak untuk penjaminan asuransi nih. Udah mulai mungkin bersiap atau melihat benchmark negara lain seperti apa Pak? Kita tentunya menunggu ya sampai undang-undangnya keluar, tapi kita sudah kontak Malaysia yang udah menjamin asuransi.
juga Korea untuk saling tukar pengalaman lah. Kita kasih pengalaman mungkin gimana nangan BPR-BPR itu, karena nggak semua negara punya BPR kecil yang bisa diberlakukan sebagai lab untuk latihan penanganan bank ya. Malaysia udah ini, kemarin saya bicara dengan pejabat dari Malaysia, Korea juga udah setuju. Kita mungkin akan tukar menukar dengan Korea dan Malaysia untuk mempelajari resolusi asuransi, gimana caranya terbaiknya. Walaupun di atas kertas kita bisa pelajari, tapi kan lebih enak, lebih jelas kalau kita belajar dari negara yang langsung sudah mengalami bagaimana dia memperbaiki asuransi. Artinya belum ada mungkin perhitungan kebutuhan dan awalnya mungkin Pak. Sedikit itu Pak. Sekarang belum. Itu kan masih ada transisi nanti 3 sampai 5 tahun, mungkin sampai 5 tahun sampai betul-betul dipraktekkan. Jadi dalam waktu dekat mungkin persiapan kita adalah mempersiapkan infrastruktur dan peraturan turunannya supaya dunia asuransi betul-betul siap untuk masuk ke penjaminan LPS. Yang kita nggak mau adalah misalnya perusahaan asuransinya nggak dibenahi, jadi ketika dimulai program penjaminan, justru tahun depan semua jatuh, tahun depannya semuanya jatuh, kita belum punya uang itu. Itu yang kita nggak mau. Jadi kita maunya dirapikan dulu asuransinya dan pelan-pelan uangnya dikumpulkan dari premi. Belum tahu berapa dari premi akan dipungut, tapi yang jelas ke depannya ini harus seperti itu. Karena premi ini walaupun iuran premi dari preminya itu walaupun mungkin memberatkan asuransi domestik utamanya, tapi kan sekarang kredibilitas asuransi domestik kan lagi agak terganggu nih karena banyak yang jatuh. Saya pikir dengan adanya penjaminan nanti akan bisa memperbaiki kepercayaan masyarakat ke asuransi dalam negeri dan asuransi yang lain secara keseluruhan. Sahabat Kata Data, karena keterbatasan waktu, saya mau minta closing statement nih Pak, di tahun depan nih kira-kira kondisi mungkin Bapak ada satu kalimat Pak terkait kondisi perbankan kita dan sistem keuangan Pak. Tekanan global masih ada, tapi jangan khawatir, Indonesia ekonominya akan tumbuh dengan baik dan harusnya keadaan sistem finansial juga akan tetap baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih.